Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, malam hari ini pada pertemuan kali ini kita masih bertemukan kembali di pembelajaran matematika kali ini. Oke, baik. Sebelumnya ya, kali ini kita akan berbicara mengenai apa di bab ini ya. Kita akan belajar mengenai bab selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Ya. Nah, namun sebelum masuk ke materi perbandingan, Pak Fikri akan menjelaskan mengenai prasyarat yang harus kalian kuasai. Ya, di mana di prasyarat ini kalian harus mengetahui mengenai konversi satuan. Ya, um, Pak Fikri bikin dengan membuat sebuah tangga konversi. Ya, pertama di sini adalah konversi satuan panjang. Ya, di mana dari kilometer sampai milimeter. Selain itu juga kilometer juga bisa Pak Fikri ganti dengan kilogram. Yang mana kilogram jadi hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, di mana setiap kali turun dikali dengan 10, setiap kali naik dibagi dengan 10. Ya, maka kalau Pak Fikri contohkan, ya, ketika ada 25 kilometer menjadi meter, ya, maka seperti apa ya kalau meter, maka caranya adalah 25-nya kita tulis dulu 25, kemudian kita kita pastikan kilometer ke meter ternyata tuh turun ya, turun sebanyak berapa. Turun sebanyak berapa? Turun sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Artinya dikali dengan 1000. Maka ketemu adalah 25.000 meter. Nah kalau naik, contohnya ada 2000 cm, jadikan dekameter. Centimeter ke dekameter. 1, 1, 2, 3. Maka kita tulis 2000 karena naik itu dibagi berapa? Karena naiknya 3 dibagi 1000, maka sama dengan 2 dekameter. Itulah yang harus kalian kuasai di perbandingan kali ini karena ini sangat digunakan khususnya untuk menentukan skala atau mungkin dengan contoh-contoh soal perbandingan yang lain ya. Oke, sekarang Pak Fikri masuk ke gambar skala. Nah, yang kedua adalah gambar skala. Apa itu gambar skala? Berskala. Pasti Mas Raffi, Mas Gilang pernah melihat kan? Tentunya melihat apa? Melihat sebuah peta, atlas seperti ini. Ya, kota Jakarta, DKI Jakarta. Pernah melihat kan? Katakanlah ini peta DKI Jakarta. Di sini ada skala 1:50. Ya, kemudian ada peta Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali ya. Kemudian di sini tentunya 1:1 miliar. Apa maksudnya? Nah, ini adalah skala. Ya, di gambar skala ini merupakan konsep perbandingan.
1:50, artinya setiap 1 cm 1:50, ya, artinya setiap 1 cm mewakili 50 cm. Ketika 1:1 miliar, artinya setiap, ya, 1 cm mewakili 1 miliar sentimeter. Nah, artinya, ya, 1/n, artinya 1 cm mewakili n cm, ya. Contohnya seperti apa sih, Pak Fikri? Ya, atau rumusnya? Nah, untuk mencari skala, ya, rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta, atau Pak Fikri singkat JP, ya, di skala S, ya, dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya atau JS. Nah, ya, kalau kita ingin mencari skala, maka jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka artinya jarak pada peta dibagi dengan skala. Atau Pak Fikri sering, ya, mengilustrasikan dengan membuat segitiga seperti ini. Ya, di sini, ini jarak pada peta sama dengan skala ini jarak sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mencari jarak pada peta, artinya skala sama jarak sebenarnya kita kalikan. Kalau kita ingin mencari skala, jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini, ya. Hilmi, ya, diminta ibunya untuk ke pasar, ya. Di mana di pasar? Di pasar Klewer untuk mencari batik. Ya. Akhirnya setelah ya ini jalan-jalan, ya, mau ke pasar, ini tidak tahu arah, artinya dia membuka peta. Akhirnya diketahui, ya, jarak rumahnya menuju pasar Klewer itu di peta tertulis 15 cm. Padahal Ilmi tahu jarak dari rumahnya ke pasar Klewer adalah 15 km. Maka berapakah sih skala yang digunakan, peta yang dibaca oleh Ilmi? Maka Kak Fikri bisa menuliskan, ya. Ya, sekarang Pak Fikri akan share screen. Oke. Ya. Ya, perhatikan. Ya. Di mana, ya, ini sudah, ya, bahwa ini terkait dengan tadi konversi satuan. Ini Pak Fikri share mengenai pernah lihat kan peta administrasi Kota Jakarta. Nah, ini juga bisa diaplikasikan dalam rumah. Nah, ini contohnya menggunakan skala. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ilmi, ya, diminta ibunya untuk ke pasar beli kain. Nah,
sebentar. Kemudian jarak membuka peta ya, di mana jaraknya 15 cm. Sudah ada peta dan ternyata jarak aslinya 15 km. Maka skala yang digunakan itu berapa? Oke. Maka anak-anak bisa melihat ya. Ya, oke. Public stop dulu ya. Ya, kita kembali lagi ke layar. Oke, kita sudah tahu diketahui apa? Jarak pada peta berapa? 15 cm. Jarak sebenarnya lima belas kilometer. Ditanyakan, apa yang ditanyakan? Skala. Maka jawab. Skala itu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, perhatikan. Ya, di dalam membuat skala, satuannya harus sama dalam bentuk cm. Maka 15 km harus kita ubah ke dalam cm. Maka harus berapa? Harus seperti apa, Pak Fikri? Ya, maka jika kita mengacu ini ya dari kilometer turun ke sentimeter adalah turun berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5, maka artinya dikali dengan 100.000. Kita kembali lagi ke soal. Ya, oke. Ya, ini sudah. Nah, maka ini kita ubah 15 kali 100.000. Maka ketemunya adalah 1.500.000 cm. Maka jarak pada peta itu 15 dibagi dengan 1.500.000. Oke, sejalan maka 1/100.000. Oh, setiap maka perbandingannya adalah jadi skala yang digunakan adalah 1/100. Nah, oke. Untuk PR ya, silakan Mas Gilang dan Mas Raffi kerjakan soal yang selanjutnya ya. Kita tayangkan. Ya, kerjakan soal nomor 2 dan 3 sebisanya. Coba nanti kirim dan fotokan ke Pak Fikri. Oke. Itu saja yang bisa Pak Fikri sampaikan untuk malam hari ini. Nanti Pak Fikri akan bikin video lagi. Mohon maaf atas keterlambatannya dalam mengirimkan materi. Ya, karena memang harus bagi-bagi waktu dan bagi-bagi kesempatan juga. Tapi insya Allah akan selalu Pak Fikri usahakan secara maksimal. Ya nanti ke depan akan Pak Fikri segera susun bagaimana untuk bisa memberikan materi secara online. Ya, tapi ini sementara ini dulu yang bisa Pak Fikri usahakan. Untuk selanjutnya nanti kita infokan melalui grup ya, atau nanti Pak Fikri akan Pak Fikri secara personal. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga segera bertemu di pondok biar lebih enak tetap muka secara offline dan bisa tahu mungkin mana yang susah bagian mana khususnya untuk materi-materi yang lain.
Kalau seperti ini, maka kita tidak bisa mengontrol secara dalam lagi. Ya, yang penting, yang pertama ya, yang penting anak-anak sehat terus, jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.